Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat menuju Cahaya TV. Pada video kali ini kita akan menjelajahi kisah yang menarik dan bermakna tentang Musailamah Al-Kadzab, sosok yang mengklaim kenabian palsu setelah wafatnya Muhammad SAW. Mari kita telusuri kisahnya yang penuh pelajaran. Siapakah Musailamah Al-Kadzab? Dia adalah seorang pria yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan mengklaim dirinya sebagai nabi. Musailamah Al-Kadzab, yang namanya berarti Musailamah sang pendusta, mulai menyebarkan ajarannya di antara suku-suku Arab, menawarkan ayat-ayat yang dia klaim sebagai wahyu ilahi. Namun, klaim kenabiannya ditolak secara tegas oleh umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam meyakini bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, klaim Musailamah dianggap sebagai ancaman serius bagi komunitas Muslim yang baru terbentuk. Khalifah pertama, Abu Bakar, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kesatuan dan kemurnian ajaran Islam. Pada tahun 632 Masehi, terjadilah pertempuran besar di Yamamah, di mana pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar bertempur melawan pasukan Musailamah. Meskipun Musailamah dan pengikutnya menunjukkan keberanian dalam pertempuran, mereka akhirnya dikalahkan. Musailamah sendiri tewas dalam pertempuran tersebut, menandai berakhirnya klaim kenabiannya yang palsu. Kisah Musailamah Al-Kadzab memberikan pelajaran penting tentang bahaya klaim kenabian palsu dan pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam. Hal ini mengingatkan umat Islam untuk selalu berpegang teguh pada keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami dan mengikuti ajaran-ajaran Islam yang benar, kita dapat melindungi diri dari kesesatan dan menegakkan kebenaran. Ayat Al-Quran Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, sehingga tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Musailamah Al-Kadzab mulai menyebarkan klaim kenabiannya di antara suku-suku Arab, mengajukan ayat-ayat palsu yang dia klaim sebagai wahyu ilahi. Dia berusaha meyakinkan masyarakat bahwa dia adalah nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Musailamah bahkan mengirim surat kepada Nabi Muhammad saat beliau masih hidup, menyatakan bahwa dia adalah mitra dalam kenabian. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Musailamah melipat gandakan usahanya untuk mendapatkan pengikut dengan menciptakan dan menyebarkan ayat-ayat yang meniru Al-Quran, namun berbeda secara signifikan dalam isi dan makna. Namun, klaim Musailamah ini ditolak dengan tegas oleh umat Islam. Mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Umat Islam diingatkan akan pesan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad yang menegaskan bahwa tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Para sahabat Nabi dan umat Islam secara umum berdiri kokoh dalam menolak klaim kenabian Musailamah. Mereka mengingatkan sesama Muslim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, dan wahyu terakhir telah disempurnakan dengan turunnya Al-Quran. Musailamah dianggap sebagai seorang pendusta yang mencoba menyesatkan umat Islam dari jalan yang benar. Penolakan ini bukan hanya bersifat teologis, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan. Khalifah Abu Bakar, sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, memerintahkan pasukan Muslim untuk melawan Musailamah dan pengikutnya. Pertempuran yang paling terkenal adalah pertempuran Yamamah, di mana pasukan Muslim bertempur dengan gagah berani untuk mempertahankan kebenaran dan kesatuan Islam. Kisah ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan umat Islam terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam dari klaim palsu dan penyesatan. Musailamah telah berhasil mengumpulkan banyak pengikut dari sukunya, Bani Hanifah, dan mempersiapkan mereka untuk melawan pasukan Muslim. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid, dikerahkan untuk memadamkan pemberontakan ini dan memastikan bahwa klaim kenabian palsu tidak menyebar lebih jauh. Pertempuran Yamamah berlangsung dengan sengit dan berdarah. Musailamah dan pengikutnya menunjukkan keberanian yang besar dalam mempertahankan posisi mereka.
Namun, pasukan Muslim dengan semangat yang tinggi dan keyakinan akan kebenaran ajaran mereka terus berjuang dengan gigih. Pertempuran mencapai puncaknya ketika pasukan Muslim berhasil menerobos pertahanan Musailamah dan pasukannya. Pada saat itulah Musailamah dibunuh oleh Wahsy bin Harb, seorang mantan budak yang juga pernah membunuh paman Nabi Muhammad, Hamzah, dalam pertempuran Uhud sebelum ia masuk Islam. Kematian Musailamah menandai kekalahan total pasukannya, dan pemberontakan pun berhasil dipadamkan. Pertempuran di Yamamah bukan hanya penting karena menghentikan klaim kenabian palsu Musailamah, tetapi juga karena memberikan pelajaran penting tentang keteguhan dan keberanian umat Islam dalam mempertahankan ajaran yang benar. Selain itu, pertempuran ini menyebabkan kehilangan banyak penghafal Al-Quran, yang kemudian mendorong Khalifah Abu Bakar untuk memulai proses pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Kisah pertempuran Yamamah dan kematian Musailamah Al-Kadzab mengingatkan umat Islam tentang pentingnya menjaga kemurnian dan kebenaran ajaran Islam, serta berdiri teguh melawan segala bentuk penyesatan dan klaim palsu. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah hebatnya, sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ayat ini mengutuk orang-orang yang mengklaim menerima wahyu padahal sebenarnya tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga muncul sekitar 30 dajjal pendusta. Semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Hadis ini memperingatkan umat Islam bahwa akan muncul banyak pendusta yang mengaku sebagai nabi. Kisah Musailamah Al-Kadzab mengajarkan kita tentang bahaya klaim kenabian palsu dan pentingnya memahami bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Musailamah mengklaim dirinya sebagai nabi dan berusaha menyebarkan ajaran-ajaran palsu di antara suku-suku Arab. Klaim ini menimbulkan kekacauan dan kebingungan di kalangan umat Islam yang baru terbentuk. Musailamah Al-Kadzab bahkan menciptakan ayat-ayat yang meniru Al-Quran dan mengklaimnya sebagai wahyu dari Allah. Namun, umat Islam dengan tegas menolak klaim-klaim ini karena mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, penutup para nabi. Penolakan ini didasarkan pada keyakinan yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran Islam yang benar. Kisah Musailamah Al-Kadzab menunjukkan bahwa klaim kenabian palsu dapat membawa bahaya besar bagi kesatuan dan kemurnian ajaran Islam. Umat Islam pada masa itu, di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, bersatu untuk melawan Musailamah dan pengikutnya. Pertempuran di Yamamah, di mana Musailamah akhirnya tewas, merupakan bukti dari keteguhan dan keberanian umat Islam dalam mempertahankan kebenaran. Pelajaran penting dari kisah ini adalah perlunya mengetahui dan memahami ajaran-ajaran Islam yang benar. Dengan pemahaman yang kuat tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran, umat Islam dapat menjaga diri dari kesesatan dan klaim-klaim palsu yang dapat merusak keyakinan dan persatuan mereka. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki kepemimpinan yang kuat dan bijaksana dalam menghadapi tantangan dan ancaman terhadap agama. Khalifah Abu Bakar dan para sahabat Nabi memainkan peran penting dalam memimpin umat Islam melalui masa-masa sulit ini dan memastikan bahwa ajaran Islam tetap terjaga dan tidak terdistorsi oleh klaim-klaim palsu. Secara keseluruhan, kisah Musailamah Al-Kadzab memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mempertahankan kebenaran, menolak klaim palsu, dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Ini adalah pengingat bagi umat Islam di segala zaman untuk selalu berpegang teguh pada ajaran yang benar dan bersatu dalam menghadapi tantangan apapun yang mungkin muncul. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di kalangan umatku pendusta-pendusta besar yang akan datang kepadamu dengan membawa hadits-hadits yang belum pernah kamu dengar.
baik olehmu maupun oleh bapak-bapakmu. Maka berhati-hatilah dan waspadalah terhadap mereka. Hadis ini mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang menyebarkan klaim palsu dan hadits-hadits yang tidak benar. Dengan mengetahui dan memahami ajaran-ajaran Islam yang benar, kita dapat menjaga diri dari kesesatan dan menegakkan kebenaran. Jika Anda menyukai video ini dan ingin mendapatkan konten-konten Islami yang inspiratif, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran kami. Menuju Cahaya TV. Mari kita terus berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan, serta menginspirasi satu sama lain dalam perjalanan kita menuju cahaya kebenaran. Terima kasih telah menonton.